Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi, kembali bersama Ega Pertama. Satu channel gue Ega Pertama. Sekarang nggak pakai official ya, karena mungkin namanya terlalu panjang, jadi susah dicari, susah di pencarian YouTube ya. Jadi aku akan hapus officialnya, tapi nggak apa-apa di apa sampul YouTubeku masih Ega Pertama official. Ya. Oke guys, kali ini kita nggak akan bahas itu ya. Sagittarius, kita akan bahas Sagittarius tentunya. Aku akan kasih tahu kabar Sagittarius beberapa belakangan ini, dan mungkin kedepannya mungkin akan terjadi hal ini. Tapi aku garis bawahi ini bersifat general ya, jadi nggak semua orang akan mengalami peristiwa ini. Jadi ya kita doakan aja diri kita yang baik-baik aja, kita buang yang buruk-buruk, dan kita melakukan aktivitas sesuai apa yang kita inginkan. Tapi ingat, lakukan dengan baik tanpa ada campur tangan keburukan. Oke? Kita lanjut aja di next video selanjutnya. So guys, welcome back to my YouTube channel lagi bersama gue Ega Pratama. Ya, Sagittarius sudah mengalami rasa sakit bertubi-tubi, sudah mengalami rasa kesusahan bertubi-tubi, sudah melakukan kewajibannya juga untuk membahagiakan orang lain ya, tapi dirinya lupa bahwa kebahagiaan dirinya itu ada hal yang terpenting. Tapi tidak apa-apa, tahun 2024 ini menjadi kesempatan untuk Sagittarius untuk bisa terus maju, karena beberapa kesempatan akan timbul di kalian, tergantung kalian memintanya untuk hal apa ya. Karena ya kesempatan itu akan datang ketika kalian memohon dan berdoa, bukan menunggu tanpa melakukan aktivitas apapun ya. Tapi usaha juga dilakukan ketika doa itu sudah terijabah. Mungkin kalian sudah tahu bagaimana cara menggunakan jalur langit. Jalur langit akan kubahas di konten selanjutnya ya. Oke guys, kabar Sagittarius terbaru di tahun 2024 di bulan Januari, di tanggal 10 kayaknya, ini tanggal 10 ya. Tapi aku akan bahas ke depannya dan yang sudah terlewati ya. Yang pertama, masalah kesehatan Sagittarius. Sagittarius mengalami drop yang biasa aja sebenarnya. Drop kecil, drop yang mungkin bisa dibilang ini sudah penyakit biasa, dan apa ya, bisa dibilang sudah seperti penyakit yang sudah bisa diobati dengan cara minum air putih ya, terus makanan sehat, insyaallah bisa kembali fit lagi ya. Tapi aku harus ingatkan kembali ke Sagittarius bahwa kesehatan adalah hal utama dari segala apapun itu. Keuangan, kesehatan itu benar-benar emas di dalam tubuh kalian. Ketika kesehatan itu sudah tidak berkilau lagi, kalian tidak bisa melakukan aktivitas apapun, bahkan uang kalian pun tidak akan ada gunanya. Kalian tidak akan bisa menikmati alam yang indah ini dengan uang kalian ya, karena kesehatan adalah hal utama ya. Terus masalah keuangan, kita membahas masalah keuangan tuh nggak ada habisnya, karena Sagittarius tuh selalu saja menemukan jawaban dari apa yang dia cari. Ya tentu saja keuangan Sagittarius bisa dibilang sudah mulai stabil, karena ada beberapa Sagittarius ini sudah melakukan rencananya mencari pekerjaan ataupun bekerja, ataupun ya mengembangkan bakatnya juga sudah mulai jelas banget ya di bulan-bulan Januari ini. Semoga kalian bisa mencapai target kalian, apa yang kalian inginkan di tahun ini semoga tercapai, dan apa yang bisa kalian tuju semoga benar-benar tercapai ya di tahun ini. Dan karir keuangan Sagittarius nih benar-benar bisa dibilang ajaib ya. Karena aku bilang ajaib tuh, Sagittarius tuh sebenarnya tipikal zodiak yang percaya karma dan percaya dengan namanya hukum alam, juga percaya dengan namanya keajaiban Tuhan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Bahwa ketika kita berdoa dan berusaha, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Tapi ketika kita berusaha sekuat mungkin yang kita bisa dengan cara manusia kita nggak akan bisa mencapai di titik bahagia dan nyaman ketika kita sudah mendapatkannya.
Karena apa? Usaha kita tuh dengan diri kita sendiri pasti akan ada rasa capeknya, kecuali kita melibatkan sang kuasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita sendiri. Ya mungkin akan ada rasa capeknya juga, tapi nggak terlalu capek, karena doa yang kita inginkan tuh juga dengan kesadaran kita. Kesadarannya adalah meminta dengan sadar kita tentang apa yang kita inginkan. Semoga kita bisa mencapai itu semua. Terus kalau keuangannya, membahas keuangan, kalau keuangan Sagittarius tuh mungkin di Januari ini, Januari, Februari, Maret, insya Allah nggak ada hambatan. Tapi masalah nabung, Sagittarius masih belum bisa. Ya bisa sih dikit-dikit. Tapi kalau udah bener-bener ada urgennya menurut Sagittarius tuh, bener-bener urgent, pasti hilang tabungan itu. Hilang pasti digunakan lah maksudnya ya. Tapi ya itu nggak apa-apa lah, demi kebaikan Sagittarius rela berkorban ya. Tapi kembali lagi ke diri kita, ketika kita untuk mempersiapkan untuk masa depan, itu bukan berarti kita tuh harus benar-benar mati-matian menyimpan uang, melainkan kita harus berusaha bisa menyalurkan uang itu dengan kebaikan. Karena ingat, ketika kita bersedekah, maka tidak akan bisa membuat miskin, melainkan membuat kaya ya. Itu kalian harus yakini. Kalau kalian nggak yakin ya susah juga, karena keyakinan adalah hal utama untuk Sagittarius ya. Bagi jadi yang lain penasaran, ya keyakinan hal utama. Terus masalah karir Sagittarius, ini sudah mulai membaik di bulan-bulan depan. Semoga terus lancar terus ya, tanpa halangan, karena ada beberapa yang akan menjegal Sagittarius. Tentunya ya, ada beberapa orang yang iri dengan prosesnya Sagittarius. Ada beberapa orang yang mungkin dia tuh merasa tersaingi ya, secara tidak sengaja, sebenarnya tidak sengaja banget. Tapi ya itu namanya orang lah. Tapi ya gak apa-apa lah, Sagittarius harus menyikapinya dengan baik. Kalian harus sadar bahwa tidak semua orang spesial seperti kita. Mungkin tidak semua Sagittarius ya, aku berbicara ketika seseorang tuh bisa memahami apa artinya memiliki dan apa artinya berbahagia. Semoga Sagittarius yang masih berproses ini benar-benar bisa membantu teman-temannya, mungkin ada sekitarnya yang kesulitan masalah karir pekerjaannya ya. Amin, Allahumma amin. Terus masalah jodoh ya. Masalah jodoh Sagittarius di sini aku lihat sudah mulai agak kebosan ya, karena sudah tidak ada lagi canda tawa di antara kalian yang sudah memiliki pasangan. Ini bukan pernikahannya, lebih ke pacar ya. Mungkin aku melihat sudah ada kebosanan di diri kalian, dan kalian tuh awalnya mungkin asik karena obrolan nyambung, tapi di sini aku rasakan itu ada beberapa kejanggalan dalam hubungan ini. Mungkin kalian harus pastikan lagi apa itu ya. Tapi yang harus aku ingat adalah jangan terlalu percaya dengan usaha manusia. Jadi libatkanlah Tuhanmu, libatkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusanmu. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja ya. Jadi selalu libatkan Sang Pencipta. Terus masalah jodoh untuk sudah berkeluarga ya, aku bilang cukup baik. Ya meskipun ada sedikit cekcok, ada sedikit kesalahpahaman, ada sedikit perbedaan yang mungkin kalian masih egois ya pada Sagittarius ya. Kalian masih egois, kalian selalu mementingkan diri dan perasaan kalian. Mungkin kalian sempat dikecewakan oleh pasangan kalian, tapi kalian tidak bisa mengembalikan kepercayaan itu karena sifat kalian. Saya ingatkan lagi, buang sifat itu, karena ketika kalian melakukan sifat itu, terus kalian lupa dengan siapa yang ada di situ, anak kalian, keluarga kalian akan menyesal di kemudian harinya. Jadi buang sifat jelek kalian, buang sifat egois kalian, keras kepala kalian, buang aja. Karena menurut aku ya buat apa gitu dipertahankan ketika kalian sudah berumah tangga, ketika kalian sudah benar-benar memilih pasangan yang sesuai untuk kalian ya, yang cocok untuk kalian. Bagaimana kalian bisa mengarungi dunia ini dengan kerap-kelip warna dunia, hitam putih warna dunia ya. Jadi kalian harus bisa mengurangi ego kalian masing-masing. Terus bagian jomblo ya, Sagittarius jomblo ya, aku kasih sedikit bocoran bahwa Sagittarius yang jomblo ini lagi pusing ya, lagi pusing bagaimana sih cara untuk mendekati seseorang ya. Tapi
anehnya Sagittarius yang jomblo ini masih menggunakan cara manusia. Dia lupa dengan cara jalur langit ya. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan juga, karena mungkin menurut Sagittarius dirinya tuh masih kurang. Dirinya tuh masih belum dibilang cukup untuk melanjutkan ke jenjang hubungan gitu ya. Tapi ya itu terserah kalian, itu pendapat kalian, itu hak kalian, itu benar-benar di dalam kuasaan kalian. Jadi aku nggak ikut campur. Yang aku ingatkan adalah bahwa janganlah memaksakan apa yang kalian tidak inginkan. Lakukan aja apa yang kalian suka, dan ya lakukan aja dengan enjoy gitu ya. Jadi jangan terlalu memaksakan. Oke, begitu, sekian dulu kabar Sagittarius di bulan ini, di tahun ini. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video-video aku, konten-konten aku tentang Sagittarius. Dan maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Dan aku minta maaf jika kalian tidak paham dengan isi konten-konten aku minta maaf ya, karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu, dan aku hanya bisa melakukan apa yang aku mengerti. Jadi kalian jangan berekspresi tinggi dan tentang video-video aku. Ini hanyalah hiburan. Sekali lagi, ini hanya hiburan. Jadi dibuat enjoy aja ya, kita menikmati tontonan aja. Oke? Dan aku berterima kasih banget untuk kalian yang sudah like, comment, dan subscribe, dan share kecil-kecil, tipis-tipis. Aku thank you banget untuk kalian, dan aku senang banget nih untuk kalian yang sudah selalu menonton, staying by terus di channel aku. Aku terima kasih banget, dan selalu dukung channel ini agar bisa terus berkembang, agar bisa terus memberikan semangat untuk aku Sagittarius. Karena Sagittarius tuh terkadang butuh perhatian sekecil apapun dari orang lain. Karena ketika Sagittarius diberikan perhatian, itu berarti Sagittarius tuh memiliki energi yang sudah tersalurkan, dan Sagittarius harus membuktikan ini akan berhasil ya. Jadi support selalu channel ini agar bisa selalu memberikan hiburan-hiburan yang menarik untuk kalian. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagittarius, bye bye.